Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini kita akan belajar kembali tentang pemrograman perangkat bergerak. Di sini kita akan belajar tentang React Native. Materi kali ini adalah kita akan belajar React fundamental. Di sini di dalam React fundamental itu ada beberapa yang harus kita pelajari. Pertama, komponen, lalu JSX, props, dan state. Jadi eh, komponen itu apa sih? Nah, program saat ini eh, yaitu React Native itu berjalan dari sebuah library React. Nah, React itu library yang sangat terkenal ya, yang dibangun oleh Facebook ya. Nah, di sini karena React Native berjalan berdasarkan React, jadi mau tidak mau kita harus belajar komponen, JSX, prop, dan state. Komponen sendiri adalah sebuah pendekatan ya. Kalau kita belajar bahasa pemrograman berorientasi objek itu seperti sebuah objek. Nah, di sini bahasanya adalah sebuah komponen. Misalnya kita kalau mau membangun rumah, di situ ada parsial-parsialnya, ada jendelanya, ada pintu, ada dinding, ada lantai. Nah, rumah itu terbentuk karena ada dindingnya, ada tiangnya. Jadi pembentuk rumah itu disebut dengan komponen. Contoh lagi sepeda motor. Di situ ada komponen-komponennya, ada roda, ada eh, apa ya? Standar, ada lampu. Nah, lampu, standar, roda itu juga komponen untuk membentuk sebuah sepeda motor. Sangat mudah sekali untuk memahami apa itu komponen. Nah, di sini contohnya ada komponen cat atau kucing ya. Hello, I am your cat. Nah, di sini kita membuat sebuah komponen. Nah, di sini kita akan coba membuat komponen sendiri. Kita membukanya dengan Visual Studio Code ya. Teman-teman buka dulu Visual Studio Code. Kalau belum ada silahkan diinstal ya, silahkan diinstal. Nah, teman-teman setelah membuka Visual Studio Code bisa dengan cara membuka projectnya, file, open folder, cari di mana project yang sudah dibuat. Data E, di sini contohnya ya. Teman perangkat mobile app. Nah, lalu select folder. Karena saya di sini sudah ada beberapa project, untuk membukanya file add folder to workspace ya, sama kita cari di mana projectnya, mobile app add, nanti otomatis akan ditambahkan projectnya. Yes, ini ya, ini adalah project mobile app yang sudah kita buat. Di sini ada beberapa directory, .expo, asset, node module. Lalu ada gitnor, fgs, fjson, babel config, package.json, packet.json. Teman-teman di sini pertama kali ketika kita merunning program, yang dibaca apa? Yaitu file app.js ya. App.js, dan di sini ada programnya. Open up app.js to start working on your app. Ya, gampang ya. Gampang sekali. Di sini ada style. Jadi kita kalau mau merubah ya rubah saja di sini. Ini adalah menu atau file utama yang pertama kali dijalankan. Lalu jangan lupa setelah kita buka project, kita jalankan projectnya. Buka command prompt atau teman-teman bisa menjalankan di sini. Run terminal, new terminal, project mobile app. Nah, di sini ya. Teman-teman bisa menjalankan projectnya di sini. Di sini saya tutup terlebih dahulu. Untuk menjalankannya npm run web, enter.
ya. Tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, setelah selesai kita akan diarahkan langsung ke browser dan membuka localhost dengan port 8081. Ini hasilnya ya. Coba kita akan buka Hello World. Nah, kita ganti ini. Hello World, text open. Hello World. Nah, kita simpan, langsung lihat perubahannya. Di sini ya. Kalau belum berubah kita refresh. Hello World. Ini lihat Hello World berubah ya. Langsung berubah. Nah, ini sebenarnya adalah sebuah komponen teks. Kita coba buka lagi, buat lagi. Teks saya Pujianto. Kita simpan. Kalau di browser karena saya tidak menggunakan Microsoft Edge, jadi dia tidak auto refresh ya. Saya membukanya dengan aplikasi browser yang lain. Nih, saya Pujianto. Jadi gampang. Di sini saya menggunakan komponen teks, jadi kita harus import terlebih dahulu. Nah, sekarang kita mau membuat komponen baru yang pertama ya, yaitu cat.js ini kita buat di file yang terpisah saja. Di mobile app klik kanan, new file, cat.js. Ya, cat.js. Kita lihat di sini kita pertama kali harus mengimport dua ini, yaitu mengimport React dan mengimport React Native, React dan text. Kita coba di cat import React, lalu import text. Text ini bukan React Native Web ya, tapi React Native. Ya, betul, React Native. Udah, kita wajib mengimport ya. Di baris pertama kita import React, baris kedua kita import komponen yang mau kita pakai, yaitu komponen teks. Jadi kita membuat komponen basisnya dari sebuah komponen. Lalu bagaimana kita membuat komponennya? Di sini kita membuat komponen itu menggunakan function, bukan menggunakan kelas. Bisa menggunakan kelas, cuman di sini pendekatannya yang saya ajarkan adalah membuat komponen dari sebuah function. Kita lihat contoh dari materinya. Di sini kita membuat sebuah variabel cat, yaitu sebuah function. Ini artinya function ya. Ini function teman-teman. Ini sebuah function dan mengembalikan sebuah komponennya. Kita coba buat. Dia harus dideklarasikan sebuah konstanta. Namanya variabel cat, atau bisa dibilang ini sebenarnya sebuah fungsi cat. Itu ya. Return teks ya. Hello, saya Meong. Gitu ya. Nah, ini sebuah komponen. Gitu ya, ini sebuah komponen. Kalau misalkan ini lebih dari satu, bagaimana? Kita coba. Teks. Hai. Nah, error ya. Di sini error, tidak bisa lebih dari satu baris. Kenapa? Nah, di sini salah satu ilmunya nanti kita akan pelajari di JSX ya, karena ini adalah komponen ini basisnya adalah JSX ya untuk membuat templatenya. Jadi kita coba satu dulu yang simple. Jangan lupa setelah kita membuat sebuah fungsi cat, ini raw function ya. Cara penulisan raw function. Return cat, gitu ya. Kita cek ya, kita return. Oh, dia harus
bukan di return karena ini sebuah JavaScript. Untuk mengeluarkannya menggunakan export default get. Nah, ini teman-teman harus paham di JavaScript ini ada import dan export. Jadi ada export default function. Sederhananya sebenarnya ya, teman-teman tuh tinggal buat function langsung diekspor itu bisa. Kita coba lalu kita panggil di app. Nah, bagaimana cara memanggilnya? Kita harus import get. Lalu kita panggil di sini get. Kita buka hasilnya di browser. Hello, saya Meong. Nah, simple ya. Untuk membuat komponen buatnya cat.js, C-nya huruf besar ya. Jadi disarankan untuk membuat sebuah file diawali dengan huruf besar cat. Lalu kita import React, import komponen teks dari React Native. Lalu kita buat raw function dengan nama cat. Lalu di dalamnya kita mengembalikan sebuah desain dari sebuah komponen teks dengan tulisan hello saya Meong. Lalu function cat ini kita ekspor supaya apa? Supaya di app.js kita bisa panggil, kita bisa import cat from cat. Lalu untuk menampilkannya di dalam sebuah komponen kita panggil saja cat. Nanti akan muncul hasilnya seperti ini. Ya, berikutnya setelah kita belajar komponen, ini nggak usah saya jelaskan tadi sudah ya. Kita akan belajar JSX. Jadi JSX itu apa sih? JSX itu elemen di dalam sebuah file JavaScript untuk mendesain. Jadi bahasa singkatnya begini loh, HTML di dalam sebuah file JavaScript. Karena ini ditulis dalam bahasa JavaScript, maka kita bisa menampilkan data variabel. Contoh mana tadi get. Nah, ini kan function. Contohnya apa ya? Konstanta name. Nama kucingnya apa? Cubi. Oke. Lalu saya Meong, kita panggil name, gitu ya. Karena HTML-nya di dalam sebuah JavaScript. Kita lihat hasilnya. Hello, saya Meong Cubi. Nah, gitu ya. Jadi karena JSX ini ditulis, jadi elemen ini ditulis dalam sebuah JavaScript, jadi bisa memanggil sebuah variabel langsung. Tuh, ini jadi JSX itu apa? Bahasa singkatnya itu HTML di dalam sebuah file JavaScript. Karena di sini itu kita menggunakan komponen, istilahnya kita ganti menjadi sebuah komponen. Jadi membuat sebuah komponen di dalam JavaScript. Nah, di sini di JavaScript atau di React Native kita bisa menggunakan dua bahasa, JavaScript dan TypeScript. Nah, di sini kita menggunakan JavaScript saja. Nih, kita bisa membuat apa ya istilahnya ya, membuat function lalu kita panggil di dalam komponennya. Ya, contohnya full name, gitu ya. Kita coba membuat function apa ya, function get full name. Parameternya misalkan nama pertama, last name. Ya, benar nggak? Oke, betul. Mana kita agak sedikit hanya dua parameter. Mengembalikan first name, jangan lupa dikasih spasi, digabungkan dengan last name. Nah, kita panggil di sini. Nggak pakai name lagi ya, kita langsung panggil get full name. Kalau kita mau manggil function, saya salah ya, buka kurung, get full name. First name-nya
Rara cute ya. Kita coba hasilnya. Hello, saya Meong Rara cute. Oh, jadi kalau kita mau buat sebuah function, kita panggil di dalam komponen cat bisa. Cuman kalau kita mau manggil, ingat harus di dalam kurung kurawal. Baik itu function, baik itu variabel name, harus di dalam variabel buka tutup kurung name. Seperti ini. Lihat nih. Hasilnya sudah berubah lagi. Cube. Gitu ya. Oke. Nah, di komponen ini kita bisa mengcustom, menambah ya, bisa mengcustom, bisa menambah. Nah, bagaimana caranya? Ini kan baru cat ini baru satu komponen teks. Bagaimana kalau di dalamnya lebih dari satu komponen? Nah, di sini kita harus bungkus. Nggak bisa seperti ini. Kita harus bungkus elemennya. Biasanya bisa menggunakan seperti ini. Tuh ya. Nah, kita bungkus. Kan ada dua. Saya Juragan Meong. Kita simpan. Kita lihat hasilnya. Halo, nih saya Juragan Meong. Ya, gitu ya. Coba lihat, bisa kan dibungkus atau teman-teman bisa membungkusnya dengan komponen view. View, ya. View. Hasilnya akan sama. Ya, gitu ya, hasilnya akan sama. Jadi di dalam komponen bisa lebih dari satu komponen. Kita bisa memberikan komponen yang lain apapun, bisa teks, teks input dan segala macamnya. Oke, setelah kita belajar custom komponen, berikutnya kita belajar tentang props. Props itu apa sih? Props itu adalah sebuah parameter dari sebuah komponen ya, dari sebuah komponen. Gampang, membuatnya gampang sekali. Contoh cat, namanya kan Joby, kita bisa kok memberikan parameternya props. Maaf, ini komputer saya otomatis props ya. Lalu di sini props name, ini saya hapus dulu ya. Oke, saya hapus dulu. Ini saya hapus dulu untuk mencoba ya. Meong props name. Ingat ini ada di dalam kurung kurawal ya. Bagaimana caranya memanggil props nih? Mana kita lihat cat. Nah, di sini kita kasih parameter name. Pujianto. Kita lihat hasilnya. Halo, saya Meong Pujianto. Udah ya. Props itu kayak parameter atau atribut dalam sebuah tag HTML. Nah, name Pujianto. Jadi name ini bagaimana memanggilnya di dalam komponen cat? Kita tinggal pada saat mendeklarasikan sebuah komponen cat, kita deklarasikan props ya, parameter props. Lalu ketika dipanggil name, di sini props name. Itu ya. Oke, sangat simpel sekali. Oke, coba kita buat satu lagi. Di sini kita buat warna saya, misalkan ya, warna. Langsung saja. Di sini kita kasih warna. Warna. Lalu di mana manggilnya? Nah, di sini warna. Misalnya hijau. Kita jalankan warna hijau. Nah, mudah sekali. Ini adalah props, yaitu properties dari sebuah komponen. Lalu
state. Nah, state itu apa? Ayo, ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu? State, state. Aduh, silakan, ada yang tahu tentang state? State itu kita maksudnya adalah untuk mendeklarasikan sebuah variabel, ya, untuk mendeklarasikan sebuah variabel di dalam sebuah komponen yang variabelnya nilainya bisa kita rubah-rubah. Tuh. Gimana caranya? Gampang, sangat gampang sekali. Misalnya, tadi ada warna ya, cat. Misalnya, kita mau buat variabel apa ya di sini contohnya ya? Jumlah kucing misalkan ya. Konstanta jumlah, set jumlah, use state 0. Jadi, untuk mendeklarasikan variabel jumlah, kita bisa menggunakan use state. Lalu, untuk merubah nilai jumlahnya, kita menggunakan set jumlah. Nilai awal dari variabel jumlah ini adalah 0. Untuk menggunakan use state, jangan lupa diimport di React. Dari React kita import use state. Nah, kita coba tampilkan lagi jumlah. Nah, di sini teman-teman bisa langsung panggil ya, jumlah. Kita lihat hasilnya, jumlahnya 0. Gimana untuk menambahnya? Nih, misalnya kita mau tambah ya. Kita mau tambah pakai apa ya di sini ya? Tambahnya kita pakai button boleh lah. Kita pakai button ya. Kita panggil dulu komponen button di React Native. Button. Lalu kita di sini tambahkan button. Titelnya tambah gitu ya. Kita lihat dulu ya hasilnya apakah berubah. Bisa kita lihat tambah. Nah, belum ada reaksinya. Bagaimana caranya supaya dia bereaksi? Ada yang namanya event di sini. Ini sekaligus kita belajar tentang event handling ya. Ketika tombol ditekan, apa yang harus kita panggil di sini? On press. On press kita menggunakan arrow function, kita panggil set jumlah. Iya, kita panggil nilainya. Jumlah ditambah 1. Jadi ketika panggil set jumlah, ya, kita panggil untuk mengisi apa set jumlah ini untuk memberi nilai dari variabel jumlah. Set jumlah mau ngasih berapa? Jumlah awal 0 ditambah 1. Kita coba hasilnya. Refresh terlebih dahulu. Tambah. Nih, ini event handling untuk button. Mudah-mudahan teman-teman memahami yang kita pelajari, yaitu komponen, JSX, props, dan state. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan seksama. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi saya. Terima kasih.